bersama dengan keluarga. Stay positif, don't be stress. Biar pintu gereja kita tertutup buat sementara, tapi pintu hati kita tetap terbuka buat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 17. Stay safe, stay strong Malaysia. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know they feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love, and for each blessings we lift our hearts in praise. Without a doubt we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua yang sedang menonton rancangan ini. Saya doakan agar Anda sehat dan selamat dimanapun Anda berada ketika ini. Saya percaya Anda telah menonton bahagian yang pertama dari siri bersama dia, yaitu mengenai si Nikodemus dari kegelapan kepada terang. Dan saya harap Anda telah diberkati dengan apa yang telah dikongsikan dalam bahagian yang pertama itu. Namun, sekiranya Anda belum lagi menontonnya, jangan risau, kerana Anda masih boleh menemuinya di dalam YouTube. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga Sis Juan atas kata-kata dorongan yang Anda telah dengar sebentar tadi. Dan juga kepada Sis Sheni yang telah mengkongsikan kita lagu istimewa yang cukup baik untuk kita. Saya doakan agar itu menjadi berkat rohani kepada semua kita yang telah mendengarnya sebentar tadi. Nah, sebelum kita pergi mendalami firman Tuhan pada pagi ini di dalam bahagian yang kedua, masih mengenai dengan Nikodemus dengan tajuk dilahirkan dua kali, saya ingin menjemput Anda untuk berdoa bersama dengan saya. Ayuh kita berdoa. Tuhan Bapa kami di kerajaan sorga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Bapa atas berkat dan juga pelindungan Bapa kepada setiap kami dan seisi keluarga kami sepanjang minggu ini. Pada Sabat ini kami mau mempelajari tentang Nikodemus sekali lagi. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam
acara khotbah ini, kiranya dia membawa berkat kepada kami dan juga kepada seisi keluarga kami. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat pribadi kami. Amin. Saya mau bermula dengan sebuah cerita, dan cerita ini mengenai Vanden dan Kelly. Vanden dan Kelly merupakan sahabat baik dari kecil. Malah ibu bapa mereka juga merupakan sahabat baik sehingga anak-anak mereka pun menjadi kawan yang baik. Mereka pergi ke sekolah yang sama, mereka pergi ke kelas yang sama, malah mereka juga pergi ke gereja yang sama, sekolah sahabat yang sama dan juga menghadiri acara-acara Pathfinder. Mereka ni menjadi kawan yang baik dari kecil. Sehingga mereka pergi ke college, mereka masih menjadi kawan yang baik. Sewaktu mereka di college, ramai teman-teman mereka mengatakan bahawa mereka boleh menjadi pasangan yang baik. Mereka boleh menjadi pasangan hidup yang luar biasa. Dan ramai di antara mereka katakan bahawa Vanden dan Kelly ini adalah pasangan yang cocok. Malah ibu bapa juga, mereka juga menyokong kepada idea itu dan mereka memberi pelbagai jenis tips bagaimana untuk merapatkan persahabatan itu supaya ia pergi ke tahap bercinta. Jadi Vanden dan Kelly mula untuk bercinta. Mereka sedaya upaya dan melakukan pelbagai cara untuk bercinta. Mereka cuba makan bersama, mereka pergi ke restoran bersama, mereka cuba melakukan semua pekerjaan, semua kerja bersama. Mereka sedaya upaya untuk jatuh cinta, namun semuanya gagal. Nah, beberapa tahun kemudian Vanden bertemukan seorang perempuan yang bernama Margie. Margie mula berkawan dengan Vanden. Dan tidak lama kemudian persahabatan Margie dengan Vanden menjadi satu perhubungan cinta. Dan memendekkan cerita, Vanden dan Margie akhirnya berkahwin. Soalannya, apakah perbezaan di antara dua perhubungan ini? Perbezaannya ialah di antara ada klik yang telah mengubah persahabatan itu kepada cinta. Itu yang kita lihat. Di mana itu telah gagal di dalam hubungan yang pertama, di mana persahabatan itu tidak dapat berubah menjadi cinta. Namun di dalam cerita yang kedua itu, dalam perhubungan yang kedua itu di antara Vanden dan Margie, perhubungan itu, persahabatan itu telah bertukar kepada cinta. Saudara dan saudari yang dikasihi, pokok pengubahan atau kita sebut konversi, perubahan, adalah kritikal sama sekali. Tetapi ia ada satu masalah kerana kamu tidak boleh mengubah ataupun convert dirimu sendiri. Sebab perubahan ini adalah satu mukjizat yang luar biasa. Pengubahan itu bukan daripada luar tetapi dari dalam. Pengubahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Dan bila mana ada perubahan di dalam, akan terjadi perubahan di sekelilingi kita. Hubungan kita sesama manusia boleh bertambah baik. Komunikasi kita dengan orang lain bertambah baik. Malah kesihatan kita juga boleh bertambah baik. Nah, bagaimana kita juga menyelesaikan satu isu berbeza dengan orang yang tidak beriman kerana sudah terjadinya perubahan di dalam
hidup kita. Ellen White mengatakan di sini, saya baca di dalam bahasa Inggris, "You cannot change your heart. You cannot of yourself give to God its affection, but you can choose to serve Him. You can give Him your will." Saudara dan saudari, kamu tidak boleh jatuh cinta dengan Yesus dengan kekuatan dan dengan usaha Anda sendiri. Ellen White mengatakan, apa yang Anda boleh lakukan adalah untuk menyerahkan kehendak kamu kepada Yesus. Perkara yang kedua yang kamu dan saya boleh lakukan adalah dengan merendahkan diri, mohon kepada Tuhan supaya Dia boleh mendidik saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus ingat, memperingatkan diri kita bahwa keinginan, tekad, dan juga pilihan yang dimiliki oleh si Nicodemus dalam bahagian yang pertama yang kita telah belajar pada Sabat yang lalu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dan pekerjaan Roh Kudus ini juga sedang bekerja di dalam hidup kamu dan juga di dalam hidup saya. Nah, kita lihat bagaimana Roh Kudus ini membimbing Nicodemus berpindah dari keinginan kepada tekad dan seterusnya kepada dia membuat pilihan untuk mengikuti Yesus. Proses permindahan dari kegelapan kepada terang adalah mustahil sekiranya Roh Kudus tidak campur tangan. Saudara dan saudari, saya percaya Roh Kudus ini juga sedang memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Dan ini merupakan satu proses. Kita lihat pada malam itu, tajuk perbincangan di antara Yesus dan Nicodemus adalah mengenai perubahan ataupun conversion. Nicodemus, walaupun dia ada agendanya sendiri, bagi Nicodemus, dia mau tahu jika Yesus itu benar-benar Mesias. Dia datang untuk berbincang mengenai teologi. Di masa yang sama, dia juga mempunyai keinginan yang mendalam tentang hal-hal rohani. Namun, Yesus pada malam itu bukan berbincang dengan Nicodemus tentang teologi. Nicodemus tidak memerlukan teologi. Nicodemus tidak perlu pelajaran baru tentang Tuhan dan rencana keselamatannya. Apa yang Nicodemus perlukan adalah satu hati yang baru. Dia perlukan jiwa yang baru. Dia perlukan satu kehidupan yang baru. Dan semuanya itu harus bermula dengan Yesus dan harus bermula pada malam itu. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 5 mengatakan ini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Kita lihat di sini bahwa Yesus tekankan seseorang itu hanya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dengan dilahirkan kembali melalui apa dia? Air dan roh. Nah, kurang satu daripada ini, seseorang itu tidak dapat melihat kerajaan ataupun hal-hal rohani dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada Sabat ini kita akan menjawab soalan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan dilahirkan oleh air dan roh?
Dan bagaimana saya ketahui bahwa saya telah dilahirkan kembali? Nah, apakah yang dimaksudkan dengan dilahirkan oleh air dan roh? Saudara dan saudari, jika soalan yang pertama dalam bahagian yang pertama yang kita lihat pada Sabat yang lalu berpusat kepada apa yang dimiliki supaya kita tetap setia kepada Tuhan, soalan yang kedua ini berpusat kepada pemberian keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada setiap seorang kita, dan bagaimana kita harus bertindak balas terhadap pemberian itu. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai dilahirkan oleh air dan roh? Ialah kita lihat yang pertama, yaitu seseorang itu harus dilahirkan 2 kali. Nah, setiap seorang kita telah dilahirkan secara fisikal. Itu adalah kelahiran pertama kita. Namun, bukan semua kita telah dilahirkan kali yang kedua. Kali yang kedua itu merujuk kepada kelahiran secara rohani melalui Roh Kudus. Dan itulah yang kita akan bincangkan di dalam khotbah ini. Kedua, kelahiran rohani terjadi apabila seseorang itu mati kepada diri sendiri, died to self. Bermaksud di sini, keegoan saya dibuang. Sifat mementingkan diri itu disingkirkan. Keangkuhan hati saya dihapuskan. Kelahiran rohani ditunjukkan apabila seorang itu memberikan diri mereka kepada Yesus melalui pembaptisan air atau melalui angkat sumpah. Air melambangkan penyucian, tetapi bukan melambangkan kelahiran. Ya, dalam Alkitab. Kematian melambangkan kelahiran. Saya akan terangkan ini sebentar lagi. Dan dalam hal ini, kematian kepada diri sendiri adalah kelahiran rohani. Nah, di dalam Alkitab, pembaptisan oleh air melambangkan penyucian dosa. Kita lihat bahwa bila seseorang itu membuat keputusan untuk dibaptiskan melalui air. Pembaptisan oleh air itu, bila seseorang itu turun ke dalam air, pembaptisan air itu melambangkan bahwa semua dosa-dosa yang lalu telah dikuburkan bersama. Dan bila mana dia angkat daripada air itu, ia melambangkan dia menjadi seorang yang baru. Ya, betul. Dia adalah dia memulakan satu kehidupan yang baru. Pembaptisan dalam air juga melambangkan komitmen seseorang itu kepada Yesus Kristus, dan dia tidak menyesal akan keputusan itu, dan dia mengatakan bahwa hey, sekarang ini saya telah milik Yesus, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Nah, namun walaupun seseorang itu telah dibaptiskan oleh air, ia tidak bermakna bahwa orang itu sempurna. Ia tidak bermakna bahwa dia memperoleh hidup yang kekal. Sebab kehidupan kekal ini bergantung dengan perhubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Ia tidak bermakna bahwa dia tidak akan menghadapi pencobaan. Malah selepas pembaptisan, seseorang itu akan menghadapi pelbagai jenis pencobaan. Ya. Nikodemus tahu bahwa Yesus merujuk dilahirkan oleh air itu kepada pembaptisan air. Namun, saya mau Anda dengar ini. Jauh daripada itu, Yesus membicarakan tentang keperluan untuk membaharui hati oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang lebih
penting. Itulah yang diperlukan oleh si Nikodemus. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Nikodemus, kamu perlu hati yang baru. Selagi kamu tidak dilahirkan oleh air dan oleh Roh Kudus ini, kamu tidak dapat melihat hal-hal rohani. Kamu tidak dapat melihat hal-hal kerajaan sorga, malah kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara dan saudari, untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu dengan saya perlu dilahirkan kembali. Kamu dan saya perlu dilahirkan oleh Roh. Kamu dan saya perlu hati yang baru. Saya ingin Anda dengar apa Yesus katakan mengenai hati kita manusia. Dan ia terdapat di dalam Matius bagi 15 ayat 19. Kalau Anda ada Alkitab bersama Anda boleh buka bersama dengan saya di Matius bagi 15 ayat 19 dan saya akan baca dari sini. Dikatakan, kerana hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, Yesus mengatakan bahwa hati kita manusia adalah kotor. Malah di dalam buku Yesaya, Yesaya mengatakan bahwa hidup kita ini seperti kain buruk. Ya, we are like the old cloth, kain yang buruk. Ya, hati kita kotor. Ya, dikatakan hati kita ini penuh dengan pemikiran yang jahat. Hati kita ini penuh dengan pemikiran pembunuhan, penzinaan, pencabulan, dan sebagainya. Jadi, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda semua. Bolehkah kita mempercayai hati kita sendiri? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak boleh percaya kepada hati kita. Alkitab mengatakan kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dunia katakan kepada kita, percaya kepada diri kamu sendiri. Percaya kepada hati kamu sendiri. Tetapi itu bukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan kepada kamu dengan saya supaya kita percaya kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan Nikodemus. Yesus katakan kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau harus percaya kepada Tuhan. Engkau harus ada hati yang baru. Kita lihat ayat di dalam buku Yezekiel bagi 11 ayat 19 dan 20. Yezekiel 11 ayat 19 dan 20. Dan Anda juga boleh melihat rujukannya di Yezekiel 36 ayat 26 dan juga di dalam Ibrani 8 ayat 10. Semuanya membicarakan tentang hati yang baru. Saya ingin bacakan dari Alkitab Yezekiel 11 ayat 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan aku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Saudara dan saudari, saya ingin Anda lihat di sini. Israel tidak dapat mentaati Tuhan kerana hati mereka keras.
Selagi hati mereka keras, selagi itu mereka tidak dapat setia. Selagi itu mereka tidak dapat taat. Selagi itu mereka tidak dapat mengikuti Tuhan. Sebab hati mereka keras. Tetapi dalam ayat ini kita lihat, hanya dengan hati yang baru, with a new heart, dan roh yang baru, with a new spirit, dalam batin mereka, mereka dapat setia. Mereka dapat mentaati Tuhan. Mereka dapat mengikut segala ketetapan Tuhan. Saudara dan saudari, dengan adanya hati yang baru ini, kita boleh mentaati Tuhan. Dengan ada hati yang baru ini, memulangkan persembahan, memulangkan persepuluhan itu tidak akan menjadi isu. Dengan hati yang baru ini, menyucikan pada hari Sabat, pergi ke gereja pada hari Sabat, tidak akan menjadi isu. Dengan hati yang baru ini, mengampuni orang lain yang telah mencederakan hati kita, yang telah memberontak terhadap kita, tidak akan menjadi isu sama sekali. Sebab kita memiliki hati yang baru. Amin. Saya ingin baca apa yang Ellen White katakan di dalam Desire of Ages. Kehidupan Kristian bukanlah pengubahsuaian atau pembaikan yang lama, tetapi transformasi alam. Terdapat kematian kepada apa dia? Diri dan dosa, dan kehidupan baru sama sekali. Perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh kerja yang berkesan dari Roh Kudus. Sangat indah apa yang Ellen White tuliskan, bahwa pekerjaan perubahan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita pergi kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang telah dilahirkan dua kali. Sekaligus kita menjawab soalan yang kedua, yaitu bagaimanakah saya tahu yang saya telah dilahirkan kembali. Sifat yang pertama ialah seseorang itu akan memiliki hati yang sensitif kepada perkara-perkara rohani. Dia boleh membezakan antara baik dan jahat, ataupun benar dan palsu. Dia memiliki keinginan yang mendalam, minat yang tinggi dalam hal rohani. Dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan bantuan Roh Kudus, kerana dia tahu bahwa tanpa Roh Kudus usahanya adalah sia-sia. Pertanyaan dia, adakah Anda juga memiliki hati yang sensitif kepada hal-hal rohani? Jika Anda memiliki hati yang sensitif kepada hal-hal rohani, itu bererti Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati Anda. Roh Kudus itu sedang mengubah Anda dari kegelapan kepada terang. Sifat yang kedua adalah seseorang yang mempraktikkan kasih. Dia mengasihi Tuhannya dengan mempedulikan orang lain. Dia juga mengasihi dirinya sendiri dengan menyelidiki hatinya sendiri. Dia mengambil masa untuk meneroka dirinya sendiri. Dia menitikan beratkan hal rohani dalam hidupnya. Dia mempraktikkan kasih di dalam hidupnya. Mari kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu seseorang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dia tidak bertindak mengikut perasaan. Dia seorang yang akan berdoa terlebih dahulu sebelum dia buat pilihan. Dia mengawal emosinya ketika dalam keadaan yang tegang. Dia dibimbing oleh Roh Kudus, bukan dibimbing oleh perasaan. Sifat yang keempat adalah seseorang yang merendah diri. Maksudnya, seseorang yang merendahkan diri ini, dia tidak suka
menunjuk. Dan saya percaya pada waktu kritikal ini, pada waktu PKP ini, kita boleh mempraktikkan sifat merendah diri ini. Bagaimana? Mungkin cara yang terbaik kita mempraktikkan sifat merendah diri ini adalah dengan menghindarkan diri ataupun menangguhkan daripada mengepost makanan-makanan di dalam laman sosial sementara waktu. Kerana saya percaya dan saya tahu bahwa ada di antara keluarga sedang bergumul untuk menyediakan makanan di atas meja mereka. Kerana sumber pendapatan keluarga telah hilang, mereka tidak dapat mencari pekerjaan ataupun kerja mereka ditangguhkan, menyebabkan ada kesulitan untuk menyediakan makanan di atas meja mereka. Dan saya berasa sangat kasihan dan sedih melihat hal ini. Dan mungkin saya ingin mendorong kita, kalau anda tahu ada di antara keluarga ataupun sahabat anda yang sedang bergumul di dalam keadaan seperti ini, mungkin anda juga boleh membantu mereka. Biarlah kita mempraktikkan sifat merendah diri pada waktu PKP ini. Sifat yang kelima ialah seseorang yang meninggikan Yesus dalam hidupnya. Hidupnya sentiasa berpusat kepada Yesus. Hidupnya sentiasa berpusat kepada sifat Yesus, pelayanan dan pengorbanan Yesus. Dalam apa jua situasi, Yesus sentiasa ditinggikan dalam hidupnya. Dan saya percaya mungkin ada di antara kita, dan saya tahu ada di antara kita, sedang bergumul, sedang menghadapi kesulitan di dalam hidup. Namun kesulitan di dalam hidup itu adalah masa kita juga untuk meninggikan Yesus. Adalah masa kita juga untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya dalam kesulitan dan saya ingin menyerahkan segala keperluan saya kepada Anda, dan saya percaya Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti akan menyediakan setiap keperluan kita. Sifat yang keenam adalah seseorang yang telah dilahirkan dua kali ini, dia sering berdoa. Dia akan berdoa sehingga mukjizat itu terjadi. Dia tidak akan berhenti berdoa. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman anggota gereja yang setia mengikuti program rantai doa setiap hari. Biarlah doa itu menjadi sebahagian daripada hidup kita. Biar kita tidak jemu untuk berdoa. Biarlah kita berdoa sehingga mukjizat itu terjadi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, sifat seorang yang telah dilahirkan dua kali, dia memiliki sifat mengampuni orang lain. Saudara dan saudari, mengampuni orang lain adalah satu tindakan yang tidak mudah. Tetapi sekiranya seseorang itu telah dilahirkan dua kali, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membimbing dia untuk mengampuni orang lain. Sampai ke setakat ini, apa yang kita belajar tentang perbualan di antara Yesus dengan Nikodemus tentang perubahan adalah perubahan ialah mukjizat yang luar biasa. Maksudnya perubahan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu yang kita telah belajar sebentar tadi. Kedua yang kita telah belajar adalah apa yang diperlukan oleh kamu dengan saya adalah satu hati yang baru. Ini perkara yang kedua yang kita telah belajar di dalam perbualan antara Yesus dan Nikodemus. Perkara yang ketiga yang kita telah belajar yaitu sehingga kita dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat hal-hal rohani.
Perkara yang keempat dan perkara yang terakhir yang kita akan belajar dalam perbualan di antara Yesus dan Nikodemus adalah kita perlu pandang kepada Yesus untuk hidup. Nah, Nikodemus menanyakan kepada Yesus di Yohanes 3 ayat 9, bagaimanakah mungkin hal itu? Nikodemus masih bergumul walaupun Yesus berbicara panjang lebar. Dia masih bergumul dengan idea dilahirkan kembali supaya dia dapat melihat hal-hal rohani dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu Nikodemus tanya, Yesus, Guru, bagaimanakah ini mungkin? Tunjukkanlah saya secara praktikal supaya saya boleh melihat hal-hal rohani ini. Lalu untuk menjawab soalan itu, Yesus menjawab kepadanya di ayat ke-14. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa ditinggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, saudara dan saudari, untuk menjawab soalan kepada Nikodemus itu, yang ditanyakan oleh Nikodemus yaitu bagaimanakah mungkin hal itu, Yesus merujuk Nikodemus kepada cerita yang terdapat di dalam Bilangan 21 ayat 7 hingga 9. Petang nanti Anda boleh bacanya bersama dengan keluarga Anda. Nah, di dalam cerita itu kita lihat di mana bangsa Israel bila mereka memandang ke arah ular tembaga itu terjadinya kesembuhan. Tetapi mereka yang enggan untuk memandang ke arah ular tembaga itu, mereka akan mati. Jadi ular itu bukan melambangkan penyembuhan, tapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Dalam arti yang lain, siapa yang memandang ke arah Tuhan, yang memandang ke atas akan hidup. Nah, di sini seperti mana yang saya katakan tadi, bukan ular yang menyembuhkan orang, tetapi Tuhan yang menyembuhkan orang. Nah, dan ular itu yang diletakkan di atas kayu, yang dipegang oleh Nabi Musa, menandakan bahwa Yesus telah mengalahkan si iblis di atas kayu salib. Dan barang siapa yang memandang kepada salib dan menerima Yesus akan selamat. Itu sebabnya Yesus katakan kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 16. Selepas 14 itu kita lihat ayat 16. Saya baca di sini. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudari, Yesus katakan kepada Nikodemus, pandanglah kepada Yesus. Kalau Anda mau hidup, kalau kamu nak hidup, mau dilahirkan kembali, mau selamat, mau masuk ke dalam kerajaan surga, pandanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Dia kerana Dialah adalah juru selamat dunia. Wah, ini satu kebenaran yang cukup mendalam bagi Nikodemus. Lihat, oleh itu saudara dan saudari, mari kita mengulangi apa yang kita telah pelajari pada Sabat ini, perbualan tentang perubahan. Kita sudah lihat di bagian yang pertama dan kita mengambil banyak masa belajar tentang Nikodemus. Kita lihat di bagian yang pertama apa yang dimiliki oleh Nikodemus, yaitu dia memiliki keinginan. Keinginan itu berubah kepada
tekad. Dan kemudiannya tekad itu berubah kepada pilihan, yang mana dia telah membuat pilihan untuk mengikuti Yesus dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Tetapi semuanya itu tidak akan terjadi sekiranya tidak ada Roh Kudus. Sekiranya Roh Kudus tidak campur tangan di dalam keinginan tersebut. Saudara dan saudari, apa yang kita telah belajar, yaitu perubahan ini adalah mukjizat yang luar biasa. Apa yang kita telah belajar adalah apa yang Anda dan saya perlukan adalah satu hati yang baru, satu jiwa yang baru. Dan sehingga kita dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat hal-hal rohani. Malah kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan perkara yang keempat yang kita telah belajar bersama, yaitu supaya kita tetap pandang kepada Yesus untuk hidup. Saya doakan supaya Roh Kudus menciptakan hati yang baru di dalam diri kita, supaya kita boleh melihat kasih Kristus dengan jelas dan supaya kita boleh mengasihinya setiap hari. Kita sudah mengambil banyak masa belajar tentang Nikodemus, dan perbualannya dengan Yesus pada malam itu mengubah hidup Nikodemus sama sekali. Dan saya percaya bahwa perubahan itu sedang terjadi di dalam hidup Anda dan juga hidup saya. Perubahan itu sedang terjadi di dalam rumah tangga Anda. Oleh itu, saudara dan saudari, biarlah kita memohon supaya Roh Kudus itu boleh masuk ke dalam hati kita dan mengubah kita. Saudara dan saudari, sebelum saya mengundur diri, sama-samalah kita menghayati lagu istimewa yang akan dibawa oleh Sis Tina yang berjudul Grace ataupun Kasih Karunia. Dan saya percaya setiap seorang kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Semoga lagu ini akan membawa berkat rohani dan penghiburan di dalam hati Anda. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the thing you do to me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, I found in forgiveness abound. And your answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job.
burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far your forgiveness apart. And around my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness apart. And around my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Jangan lupa untuk bersama kami dalam rancangan Bersama Dia pada Sabat Hadapan. Sementara itu, selamat Sabat dan kiranya Tuhan memberkati Anda.